Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh guru besar, senior, dan sejawat para peserta peserta setia TAS. Tanya apa saja sudah seri yang ke berapa saat ini, Dokter Tio? 166 ya, 166. 166 dengan topik Sos pada hari ini, yaitu mengenai tugas dan wewenang SPOG serta tanggung jawab legal tata laksana pada kasus abortus provocatus criminalis. Baik, jadi kasus abortus provocatus criminalis ini agak rumit karena ada undang-undangnya. Jadi kita sebagai SPOG, kita sebagai pelaksana itu perlu wajib tahu dan bisa bertindak sesuai peraturan yang berlaku supaya aman. Selain aman secara medis, pasiennya sembuh, tapi juga kita sebagai dokter SPOG berpraktek mengikuti koridor undang-undang yang berlaku. Baik, jadi pagi hari ini saya juga menyapa para narasumber, Dr. Rizky, Panaden SPOG Spesialis Subsinsos. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dokter Pandu. Dan ada juga narasumber yang kedua, yaitu Dr. Baksono, Winardi SPOG Spesialis Subsinsos. Tampaknya beliau masih proses untuk bergabung, kita sambil menunggu. Dan moderator pada hari ini adalah Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Spesialis Subsinsos. Selamat pagi, Dr. Yusuf. Selamat pagi, Dokter Pandu. Assalamualaikum. Baik, karena Dr. Baksono juga bisa bergabung, dan juga ini dalam proses untuk diteruskan SKP Kementerian Kesehatan. Kita berdoa supaya continue mendapatkan SKP Kemenkes gratis, dan yang paling penting juga untuk para anggota. Baik, silakan dimulai. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Suaranya agak putus-putus tadi ya. Dokter Rizky, suara saya terdengar ya? Iya, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, para guru besar, senior-senior, sejawat semuanya. Pagi ini, izinkan saya sebagai moderator untuk TAS seri ke-166 ya, dengan topik tentang APC ya, jadi abortus provocatus criminalis. Jadi tugas dan wewenang SPOG serta tanggung jawab legal ya, tata laksana kasus APC. Kita bersyukur ya, sudah seri 166 ya, mudah-mudahan beberapa minggu ke depan acara ini sudah memperoleh SKP Kemenkes ya. Kalau 166 bisa sudah lumayan tuh ya. Ini sudah tahun ketiga ya. Jadi mungkin cukup ikut TAS saja udah selesai ya, kebutuhan kita 5 tahun ya. Kan kebutuhannya 250 selama 5 tahun. Seperti yang Dokter Brahmana ungkapkan sering ya, nanti by membership ya. Jadi tentu undangannya by email ya, membership ya, dengan ada pembiayaan khusus tentunya. Membershipnya ada yang membership bulanan, ada yang membership tahunan ya. Nanti akan di-remind ya, nanti akan dapat linknya, terus insya Allah akan dapat SKP Kemenkes ya. Ini juga Dokter Pandu lagi Zoom dengan Kementerian Kesehatan ya, masalah SKP ini sudah mulai dibahas, ranah bukan hanya ranah pembelajaran tapi ranah pelayanan dan ini ya, apa itu, pendidikan ya, seperti itu ya, pengabdian masyarakat dan pendidikan seperti itu nanti akan ada sendiri ya. Jadi akan lebih diketati, nggak kita ikut apa saja pokoknya yang penting dapat SKP, nggak seperti itu ya. Baik, balik ke topik. Ada dua narasumber di sini. Pertama, terima kasih ya Dr. Brahmana yang memfasilitasi acara ini. Acara ini didukung oleh ID Cabang Surabaya, POGI Cabang Surabaya, Departemen Obgyn FK UNER, dan KSM Obgyn Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Ada dua pembicara yang akan bicara tentang abortus provocatus criminalis ini. Saya sapa Dr. Baksono. Assalamualaikum Dok, dan Dr. Rizky.
Baik, Salam. saya izin, ya, mohon izin saya share screen sedikit ya. Tadi Dr. Rizky menyinggung, Dr. Pandu ya, menyinggung tentang undang-undang yang terbaru 17 tahun kemarin ya, 2023. Sebentar. Nah, jadi di undang-undang terbaru ya, mudah-mudahan sudah tampak ya Dr. Rizky ya. Jadi di pasal 60 ya, itu dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi ya. Kata-katanya setiap orang di sini, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi KUHP-nya masih berlaku ya. Ada KUHP yang terbaru yang nomor 1 tahun kemarin juga. Kemudian pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis ya. Jadi dokter gigi itu adalah tenaga medis di sini ya. Dan dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Nah, jelas di sini ya tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Nah, lebih ketat lagi di sini. Jadi ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian pasal 61-nya pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diatur oleh PP ya. Kalau PP-nya belum keluar artinya kita ikut PP yang sebelumnya. Kita membaca hukum seperti itu. Nah, dari yang saya buka ini kita lanjutkan. Dr. Rizky mungkin ada paparan, nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Baksono. Nanti kita mulai diskusi ya. Kita akan buka pertanyaan untuk para audien yang di sini. Siap-siap semuanya. Silakan Dr. Rizky. Ya, oke, matur suwun Dr. Yusuf. Saya sapa dulu senior kami, Dr. Baksono. Assalamualaikum, Dok. Saya mau izin duluan ya, Dok, untuk memaparkan sedikit materi kami. Waalaikumsalam. Oke, matur suwun, Dok. Jadi selamat pagi untuk guru besar, teman sejawat, dan peserta tas yang setia ya, sudah mengikuti sampai seri yang sampai saat ini. Saya izin share screen terkait dengan materi hari ini. Jadi memang ya, jadi memang yang betul yang dikatakan Dr. Pandu, Dr. Yusuf juga memang kita tuh sebagai dokter obgyn itu tetap harus tahu landasan hukum ya. Kita harus melek hukum karena itu terkait dengan tindakan kita juga. Nah, jadi maka tadi seperti sedikit saya perjelas lagi bahwa memang undang-undang yang kita pakai saat ini adalah nomor 17 2023 yang baru ya. Jadi memang sudah sesuai dengan pasal 60 tadi yang disampaikan Dr. Yusuf ya. Setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dari yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti ketentuannya apa kita lihat. Dan memang pelaksanaan aborsi itu memang ya diperbolehkan. Nah, kriterianya adalah tenaga medis yang kompeten dan berwenang pada fasilitas kesehatan yang sudah memenuhi syarat dan ada persetujuan ya oleh suami ya, kecuali memang korban pemerkosaan. Jadi memang pemerintah itu ya dan masyarakat itu bertanggung jawab melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman. Nah, dari sebenarnya perlindungan undang-undangnya sangat baik. Nah, kita lihat ancaman pidananya dari undang-undang yang baru ini ya. Jadi kalau kita melakukan tindakan aborsi, apa aborsi ini sudah sesuai belum dengan ketentuan undang-undang ya, tenaga kompeten memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri Faskesnya dan ada persetujuan. Nah, itu bisa kita lihat berlanjut sesuai ketentuan. Ketika ketentuan kita secara hukum aman. Bila tidak sesuai dibagi lagi. Bila pasiennya tidak sesuai kriteria, seorang wanita tersebut bisa dipenjara 4 tahun. Nah, ada landasan hukumnya. Kemudian ada juga ya orang yang melakukan. Nah, ya, jadi orang yang setuju, perempuan yang setuju tindak perjahatannya 5 tahun. Nah,
Karena ini aborsi menyebabkan kematian. Jadi kematian janin ya. Jadi pidananya 8 tahun. Tanpa persetujuan malah lebih lama lagi. Ya, tindak pidananya 12 tahun dan kalau menyebabkan kematian pada janin itu 15 tahun. Kita lihat lagi tadi ya, apalagi yang ini yang kuning ya. Kotak yang kuning ini tenaga medis dan tenaga kesehatan ini dapat ya ditambah sepertiga hukuman lagi. Jadi dan yang paling berat adalah yang tulisan kotak di bawah ini ya, jadi memang akan ditambahkan berupa pencabutan hak itu termasuk apa? Mungkin dia jadi hak menjalankan profesi tertentu. Berarti ya kita sebagai SPOK bisa kehilangan wewenang kita gitu ya. Nah, maka dari itu tolong hati-hati bahwa memang ketentuan-ketentuan inilah yang kita harus pahami betul ya sebagai seorang teman-teman SPOK. Nah, jadi kita sebagai tenaga medis dalam hal ini SPOG dalam menjalankan pelayanan aborsi sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi tolong tegakkan indikasi tindakan aborsi yang kita lakukan atau tindakan terminasi ya. Satu adalah indikasi darurat medis ya terhadap korban tindak pidana perkosaan ini tentu dengan surat pernyataan dari teman-teman kepolisian ya. Jadi tidak jadi dan nggak bisa sendiri kan menentukan ini dan juga ada tindak pidana kekerasan ini juga dengan perlu bantuan pihak yang berwajib ya. Nah, jadi dan kita harus melakukan itu dengan mempunyai kompetensi dan kewenangan. Ya, memang dalam hal ini berarti harus ada rincian kewenangan klinis tenaga medis ya, dan tenaga kesehatan. Itu artinya mungkin kita harus sudah pernah berlatih melakukan asuhan pasca keguguran. Nah, itu juga penting ya kita ikuti hal ini. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan pun juga lagi gencar melakukan pelatihan asuhan pasca keguguran. Kami dari tim Rumah Sakit Sutomo juga nanti akan berangkat gitu ya. Pelatihannya cukup lama 1 minggu gitu ya. Nah, itu juga kita harus mengikuti gitu ya. Dan juga kalau untuk persetujuan tindakan medis khusus lain aborsi ini memang harus dengan persetujuan suami ya. Nah, bagaimana dengan aborsi perkosaan itu masih masih harus diputuskan secara tim ya, jadi tidak bisa oleh sendirian. Nah, nanti kita lihat. Nah, bagaimana untuk rumah sakit? Memang rumah sakit ini sudah mulai eh, sudah mulai mempunyai layanan seperti ini. Jadi ini sudah ada undang-undangnya ya. Jadi memang aduensi Kemenkes untuk menetapkan rumah sakit sebagai penyedia layanan aborsi yang ini ya sesuai standar. Nah, ini yang rumah sakit, bagaimana alur pelayanannya? Nomor satu, tolong ditegakkan diagnosisnya oleh DPJP. Kemudian, tiap rumah sakit itu harus punya tim aborsi, ya, kelayakan aborsi. Jadi, bagaimana kita menentukan ini sesuai nggak dengan undang-undang dan memang standar profesi ya, etik kita juga. Nah, jadi ya, memang kita harus lihat asesmen kriteria tindakannya, apakah ini kasus yang umum pada umumnya, jadi memang tinggal persetujuan dan penolakan, atau di kasus yang khusus sulit atau dilema etik. Nah, memang perlu bantuan konsultasi komite etik dan hukum ya. Dan itu syaratnya memang harus ada sidang etik hukum, sudah hadir komite medik, keperawatan ya, dan yang lain. Dan barulah muncul dari rekomendasi direktur, baru ada persetujuan atau penolakan dan kita lakukan konseling pra-aborsi. Dan jangan lupa tetap melakukan konseling pas aborsi. Jadi eh, ini sekilas dari paparan saya Dr. Yusuf dan Dr. Basono. Jadi sehingga mau nggak mau kita sebagai dokter opsin yang melakukan tindakan ini harus melek hukum betul sekali. Jadi kita tidak boleh tidak tahu akan hukum gitu ya dan ada pidana di balik itu. Nggih. Terima kasih Dr. Yusuf. Mungkin itu dulu. Dilanjut mungkin sama Dr. Basono. Nggih, matur suwun. Iya, baik Dokter Rizky. Terima kasih banyak ya. Jadi eh, tadi menerangkan ya tentang mana yang sesuai ketentuan, mana yang tidak sesuai ketentuan ya. Yang sesuai ketentuan kalau pelakunya sendiri itu bisa kena atau yang melakukan ya. Terus kemudian masih dibagi lagi itu ya, yang tidak berlaku dalam hal merupakan korban juga tenaga medisnya ya, sampai dicabut juga ya hak memegang jabatan publik, hak menjalankan profesi tertentu ya kalau menurut KUHP tadi yang 2023 ya itu yang baru juga yang 465 ya pasal 1 ayat 65 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian tadi ini saya coba sedikit simpulkan ya.
Jadi kita rupanya harus melek ya di rumah sakit itu juga harus punya tim ya. Rumah sakit tertentu termasuk rumah sakit Dr. Sutomo itu memang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan ya. Betul seperti itu ya Dokter Rizky ya. Dan ada timnya ya, untuk apa melaksanakan hal tersebut, dan tim ini juga nanti akan mulai eh, semacam semacam ini ya, eh, ke daerah ya, melatih ya untuk rumah sakit itu untuk siap untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan persyaratan ya, Nggih. karena Yang kita paling juga penting harus itu tahu yang ini Dokter Yusuf, mungkin saya potong. Jadi tim kelayakan abortusnya itu yang penting Dokter Yusuf. Jadi ya menentukan betul ini suatu tindakan yang tadi itu bener nggak yang ini sesuai indikasi atau tidak, itu yang dulu Dok. Gitu. Nggih, matur suwun Dok. baik ya. Jadi tim kelayakan ini nanti yang akan sangat menentukan ya. Jadi bukan hanya Sutomo saja nanti ya, akan extend ke mana-mana ya. Sutomo memang sudah di TOT, tapi pasti nanti akan rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah yang lain ya, akan punya ya tim kelayakan aborsi tersebut. Baik, eh, pemateri yang kedua Dokter Baksono eh, akan menyampaikan ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Silakan Dokter Baksono. Mungkin ada yang disampaikan atau ada slide yang dibagi. Terima kasih Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan coba PC. Dokter Baksono mungkin agak sedikit dekat ke mic, Dok. Iya, Agak suaranya ya. Iya. Jadi ini materi saya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Sudah bisa ya? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Oke. Jadi abortus provokatif kriminalis itu secara tradisional tindakan pengakhir kehamilan sebelum janin viable tanpa indikasi medis yang sah dan melawan hukum. Nah ini itu ini ya. Artinya bahwa istilah ini hanya dikenal di negara penganut pro-life. Di negara penganut paham pro-choice yang melegalkan aborsi, yang dikenalnya safe dan unsafe abortion itu aja. Ya, jadi unsafe abortion itu mungkin akan melawan hukum di situ karena yang melakukan tidak punya wewenang gitu aja. Tapi sebenarnya boleh. Nah di negara kita itu tadi ada undang-undangnya. Dan perkara aborsi itu diatur di dalam undang-undang kesehatan tadi sudah disebut. Nah, seberapa banyak sebenarnya kasus APC ini masih kontroversial. Angka kejadiannya berapa kita tidak tahu gitu loh. Tapi secara ini ya memang ada demandnya. Katanya malah 50% itu adalah kehamilan di Indonesia itu unwanted pregnancy. Sehingga mereka bisa melakukan upaya dengan sendirinya, kalau sudah mentok baru ke dokter ya. Yang tidak dilakukan oleh dokter itu mungkin banyak, dilakukan sendiri. Dan paling banyak adalah ibu-ibu yang sebenarnya ibu yang baik-baik saja, bukan karena perkosaan, bukan karena incest, bukan karena suatu tindakan luar nikah ya, walaupun suka itu jarang. Yang banyak itu justru ibu-ibu lain ini masalahnya. Jadi nanti alasannya itu apa ya? Ini tadi sudah dikatakan seorang wanita sengaja mengorbankan bicara selama 5 tahun. Ya itu yang KUHP yang baru, ya, itu yang lama ini. Yang baru itu baru berlaku 2026. Sekarang masih mungkin disosialisasikan ya. Nah ini seorang perempuan yang melakukan dipidana ini ya. Ketentuan ini tidak berlaku pada ini kemajuan ya. Jadi
tidak berlaku pada perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan. Ya. Jadi kita bisa bisa memberikan konseling kepada masyarakat bahwa untuk mencegah kehamilan pada perkosaan itu bisa dilakukan. Ya. Tentu nanti persyaratannya tadi sudah disampaikan oleh dokter. Kalau kita lihat unintended pregnancy itu setiap tahun di dunia itu 232 juta. Ya. 33 juta diantaranya karena terjadi kegagalan IUD. Ya apa itu terusan? Masuk di kriteria mana itu? Gagal IUD minta digugurkan. Itu kan masalah, banyak itu ya. Di negara berkembang itu 85 juta ya, di negara yang sedang berkembang ya, developing country. 40 juta berakhir dengan aborsi, kita lihat. Padahal bagian besar menganut ilegal aborsi itu ilegal. Padahal masalahnya banyak. Di Indonesia katanya sampai 2 juta itu illegal abortion itu. Ya. Kita nggak tahu. Jadi ini kita lihat itu. Ya. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya adalah social economic concerns. Yang lain itu rape, incest itu kecil sebenarnya. Karena kultural misalnya karena hamil di luar nikah dan sebagainya itu sebenarnya tidak banyak. Yang banyak itu justru masalah sosial ekonomi. Ada keluarga yang ini tidak menghadapi hamil atau unmet need itu yang kita masih tinggi, itu yang berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana sikap kita itu yang masalahnya. Bagaimana kita menyikapi itu? Apakah itu masuk di dalam satu yang diperbolehkan atau enggak? Kalau tidak, mereka akan jatuh ke unsafe abortion, itu masalahnya. Ya. Jadi dalam hal ini etika, ya, jadi etika di dalam aborsi ini etika secara umum, saya kira ini beneficent non beneficent, saya kira sudah jelas ya. Tapi jadi seorang dokter itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan tindakan ya berbasis etik yang dipercayai. Ya. Tapi dokter should not allow their ethical beliefs to affect patient care. Jadi mempengaruhi. Jadi kalau orangnya butuh dan kita melakukan bahwa tidak etis, tidak boleh kita melakukan misalnya mati-matian, tidak boleh. Tidak. Jadi kita harus menghormati. Jadi kita lihat di iklan-iklan itu di sini itu tidak ada RU 486 itu tidak ada secara resmi, tapi secara ini saya juga tidak tahu apa ya benar ada. Kalau ini las ada dibuka di sini ternyata tidak ada, ya coba itu. Jadi ini abortus itu bisa surgical, bisa medical. Itu medical dengan RU 486 tadi itu ya Kak. Di Indonesia resmi tidak ada, tapi nyatanya ada. Bagi yang tahu ya. Jadi kalau surgical itu biasanya pakai, nah ini yang sedang dilatih itu. Pak Rizky mau dilatih ini kayak MVA ini. Padahal MVA ini dibuat untuk aborsi, bukan untuk pasca aborsi, enggak. Ya. Nanti ada videonya itu nanti, kalau ada waktu nanti ya. Itu kira-kira isi Brefton ini kalau 7 minggu itu diberikan ini, dilanjutkan dengan misoprostol dan sebagainya ya. Itu ada anunya, aturannya, jadi itu penggunaannya itu. Kalau mau belajar ada ya. Keberhasilannya itu cukup baik, cukup tinggi sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita bicara pedoman etik, ini kita lihat pasal 4, berkewajiban membela masalah kesehatan perempuan. Ya, memberi info tentang kekerasan, penanganan fisik, psikis, pada kasus segala macam ya. Memberikan konseling untuk mencarikan tempat yang aman ya. Sikap
spesialis objin tidak dibenarkan terjebak dalam pertentangan tajam antara pro-life secara ekstrim menolak aborsi dan secara ekstrim pro-choice, tidak bisa. Dan tidak boleh berkampanye tentang itu. Ya, jadi ini adalah, jadi kalau ada orang yang mau menggugurkan, kita tidak boleh memberi pertengkar, bisa memberikan paling tidak memberikan solusi, ya, itu. Ya, jadi aborsi atas individu medis, ini saya kira ini tidak. Ini ya, kemudian sebagai kontrol apakah kebutuhan aborsi itu aman, diberikan secara etis, ialah kalau kebutuhan itu dibuat dengan berhati dan bukan pertimbangan komersial. Dan kalau mungkin tidak dibayar. Itu supaya yakin bahwa itu betul-betul atas indikasi ini. Nah, bagaimana sekarang tanggung jawab legal kasus APC? Misalnya ada orang mau melakukan, ingin menggugurkan kandungan, datang ke klinik kita, itu apa yang kita lakukan? Atau ada orang yang abortus incompletus datang kepada kita, ternyata sudah terjadi tindakan aborsi secara sengaja. Jadi ini kan tugasnya nanti Pak Rizky ketemu ini namanya asuhan pasca keguguran, gitu. Nah, terus sikap kita bagaimana? Ini kan melanggar hukum. Orang ini kan melanggar hukum, apakah kita laporkan? Nah, ini nanti di asuhan pasca keguguran nanti akan dibahas, saya kira perlu ditanyakan itu, ya. Kan jadi masalah kalau kita diam aja, dikuras sudah selesai, sudah. Tapi asuhan pasca keguguran apa kok sampai 7 hari? Mungkin ya itu karena problem-problem itu, ya. Saya kira itu mungkin saya berikan ilustrasi bahwa tugas kita itu memang dilematik, dan saya yakin bahwa perkara ini tidak akan selesai. Pasti tetap akan terjadi kontroversi, tidak bisa. Kalau kita diskusi masalah aborsi, itu pasti jalannya akhirnya buntu, tidak ada solusi yang ini, ya. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali dengan mungkin pelatihan APK tadi barangkali akan lebih berat. APK itu sudah kita lakukan lama, ya. BPDS itu waktu mau masuk dilatih APK, ya. Pagi-pagi hari sudah dilatih APK. Ya mungkin segi hukumnya juga sedikit, tapi tetap terjadi kontroversi, ya. Itu aja mungkin sebagai suatu introduction untuk jadikan diskusi, ya, untuk jadi diskusi kita apa yang harusnya kita lakukan dan bagaimana. Terima kasih, Dr. Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Baksono. Paparannya sangat lengkap sekali ya. Jadi berbagai macam aspek, ya, mulai hukum, ya, kemudian aspek sosial dan sampai menyinggung yang terbaru, ya, KUHP yang terbaru. Mungkin bisa di stop share dulu, Dokter Baksono. Baik, sebelum diskusi ya, tadi Dokter Baksono mengungkapkan ya, di negara kita ini nggak jelas ya. Kalau misalnya kita dikatakan pro-life, ya, APC itu ya melawan hukum, tapi kenyataan di lapangan iklan itu banyak sekali ya, yang seolah-olah kita itu sebenarnya pro-choice, seperti itu ya. Kalau kita itu pro-choice, kan pilihannya cuma dua ya, safe dan unsafe ya. Mungkin unsafe ini yang berhubungan dengan medico legal nantinya ya, kasus hukum ya kalau unsafe ya. Kemudian tadi angka-angkanya kan sangat besar ya. Sebenarnya yang kita hadapi ya sehari-hari yang dipraktekkan ya ibu-ibu rumah tangga, ya ibu-ibu yang merasa gagal KB, ya yang diantar suaminya bahkan, ya. Jarang sekali yang sendirian itu kan. Kenyataannya kan seperti itu, diantar suaminya, kemudian kehamilan ini tidak diinginkan, terus selalu meminta ini mau diakhiri ya. Kemudian bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap 14 minggunya itu tadi, ya? Bagaimana resikonya, terus di mana kita akan melakukannya, ya. Apa punya kita tim kelayakan aborsi ya, namanya jatim yang isinya ya harus lebih dari dua orang harusnya, seperti itu ya. Kemudian di tingkat
tingkat pendidikan pun sudah mulai diajarkan ya asuhan pasca keguguran. Sebenarnya asuhan pasca keguguran itu ya bisa kita katakan sebenarnya kita itu menuju ke arah safe abortion, istilahnya ya pro-choice ya. Jadi kita sudah mengajarkan peserta didik kita itu untuk pro-choice dan safe abortion seperti itu. Tetapi tadi kita ya lewat apa itu etik di dalam POGI pun itu mengatur ya. Intinya kita nggak bisa itu mempertentangkan pro life dan pro choice seperti itu ya, karena masing-masing kita itu eh, bisa punya dua sisi seperti ini ya, asal tadi ya ini bukan untuk urusan ekonomi dan kita pun boleh menolaknya ya, tetapi kalau menolaknya eh, beri pasien itu petunjuk seperti itu ya. Nggak bisa yang tanpa petunjuk, nanti dia akhirnya melakukan unsafe abortion ya, malah malah mengancam nyawa dan lain-lain sebagainya. eh kita mulai ini dulu ya dok ya, sambil kita diskusi satu-satu ya, karena topiknya yang ini sangat menarik, kemudian pertanyaannya pasti nggak akan jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang sederhana tadi ini dokter Indi bertanya nih, dokter Indi ini hospital owner juga Rumah Sakit Surabaya yang punya tim untuk aborsi. Nah, Dokter Rizky ini yang bisa menjawab nih. Iya, iya. Silakan Dokter Nggih, nggih. Rizky. Nggih, matur suwun. Pertanyaannya dokter dari dokter Indi, nggih. Jadi coba kami jawab, Dok. Jadi memang saat ini memang dari himbauannya dari Kementerian Kesehatan itu sempat ramai di kalau saya tahun lalu sejak undang-undang itu baru yang muncul, bahwa memang tiap rumah sakit itu diharapkan mempunyai suatu tim kelayakan aborsi. Jadi bukan hanya nanti itu tim rumah sakit pemerintah. Nah, cuma memang nanti di-approve oleh kementerian. Jadi begitu. Jadi seharusnya mulai dari sekarang sebenarnya punya gitu, Dok. Paling enggak timnya dulu. Nah, cuma untuk berlakunya tim ini ya memang di Rumah Sutomo pun masih masih memang kita sudah melakukan atas indikasi medis, tapi kita juga harus memperluas dengan yang lain. Nah, yang lain itu sesuai dengan peraturan undang-undang tadi. Seperti itu mungkin Dr. Yusuf, kalau untuk sampai saat ini memang sampai saat ini yang di-approve oleh kementerian itu mungkin masih rumah sakit pemerintah, mungkin begitu. Tapi yang dilatih pun kemarin, yang saya pun kemarin itu pun cuma memang nggak banyak. Hanya rumah sakit yang perwakilan dari Indonesia yang rumah sakit tipe A, Mas Yan. Nggih, matur suwun. Baik ya, jadi Dokter Rizky tegas ya. Sementara ini ya, em, masih rumah sakit tipe A yang ditunjuk ya, karena saya lihat undangannya itu memang kopnya masih Kementerian Kesehatan ya. Nah, nanti memang semua rumah sakit harus menyiapkan tim sebenarnya ya. Nanti tinggal rumah sakit mana aja yang ditunjuk ya. Tentu sesuai undang-undang yang berlaku. Dokter Bakson ada masukan tentang ini rumah sakit dan tim kelayakan aborsi. Ada komentar dok? Ya memang selama ini rumah sakit tipe A ya Mas ya. Cuma kalau dia ada pertanyaan kedua, semua boleh Dr. Sutomo. Nah ini masih tidak establis itu. Dulu ada Polikapit 2. Ya. Kita juga melakukan aborsi, terus terang aja. Melakukan aborsi. Dr. Atus bukan medisinalis juga. Ya kriminalis mestinya. Tapi itu kita BKKBN itu memberikan pelindungan kayak gitu loh. Itu ground gitu. Jadi artinya bahwa tindakan itu dianukan sebagai satu kegagalan kami. Itu perlindungan dari yang dikatakan
dikatakan resmi ya tidak, tapi ya ternyata dilakukan di rumah sakit. Jadi itu abu-abu lah. Nah kalau sekarang politika biduan sudah ada. Jadi kalau apakah sekarang ini ya tidak ada jalan lain, mungkin harus dirujukkan ke Mas Romo sekarang ini. Jangan sampai mereka itu teman-teman itu tidak punya akses gitu loh. Jangan sampai, karena tugas kita adalah memberikan solusi gitu. Nah, jadi akhirnya nanti Dr. Sutomo harus punya tim yang nanti insya Allah banyak nanti yang akan dirujuk. Karena itu saya kira perlu percepatan. Hal ini adalah rangka untuk menanggulangi safe abortion ya kita ya, illegal abortion. Jadi artinya setengah lagi. Karena nanti apa namanya di MUI pun itu juga sudah ada fatwa ya, bahwa cuma tidak 14 minggu tapi cuma sampai 6 minggu ya, 6 minggu itu boleh dilakukan asal ada hajat. Hajatnya itu apa? Ya, misalnya itu mengancam jiwa, termasuk perkosaan dan itu hajat. Cuma secara detailnya itu saya agak lupa ya. Secara detail bahwa PMU pun memberikan satu upaya membahas mengenai aborsi. Cuma itu cuma 6 minggu, 2 hari. Nah, nanti bagaimana yang lebih dari itu? Tugasnya nanti tim dari tim aborsi dari Dr. Sutomo ya, barangkali juga kalau perlu melibatkan dari selain dari forensik juga mungkin dari pakar dari agama ya, supaya kita itu betul-betul berjalan itu dunia akhirat itu loh, bukan karena juga kita tidak semua dokter mau melakukan dulu. Saya yang dulu itu saya yang melakukan apa pokoknya. Tapi sekarang tidak dulu ya, sekarang tidak, sudah berumur dan sebagainya, macam-macam lah. Ada yang mau. Tapi syaratnya adalah bahwa tindakan itu bukan untuk alasan apa namanya finansial gitu loh, untuk mengambil keuntungan. Harus diatur itu termasuk dalam pembiayaan. Itu mungkin tambah. Ya, baik Dokter Baksono ya. Jadi memang sekali lagi tadi Dokter Baksono juga sudah menjelaskan ya apa itu dilema terus buntu sebenarnya ya. Kita pun dulu bertahun-tahun ya mungkin sudah dikenal abu-abu zona kita itu ibaratnya ya memang dikerjakan di rumah sakit tipe A ibaratnya di approve ya sama BKKBN ya. Artinya ya sepengetahuan oleh pimpinan rumah sakit ya. Nah, sejak sudah mungkin 3 tahun belakangan, 4 tahun lah. Terus kemana ini pasien-pasien itu? Padahal loadnya itu lumayan tinggi ya dok ya. Dan kalau dilihat statistik pasti banyak sekali ya. Begitu dalam tanda kutip tidak ditampung, maka kemana larinya semua apa itu pasien tersebut ya kan? Pasti ada yang melakukan di sini kan ya. Bisa jadi ya sejawat kita ya anggap itu dia yang pro choice dia, kemudian dia melakukan safe abortion ya. Seperti itu gitu loh. Orang populasinya tambah banyak ya tentu kegiatan ini yang nggak kasat mata juga berjalan terus seperti itu. Jadi kita pun bisa jadi salah secara etik kalau kita itu misalnya kita menganut pro life tapi kita tidak memberi solusi seperti itu. Karena di dalam tinjauan etik pun walaupun kita itu pro life tetapi harus ngasih suatu direction ke
klien kita gitu loh. Apa yang sebaiknya ya? Karena kalau nggak ada directionnya, ya dia akan jatuh ke bisa ke unsafe atau malah jadi APC nantinya ya yang akan banyak merugikan semuanya seperti itu ya. Nah itulah yang masih jalan buntu dan nggak mudah seperti itu ya dok ya. Nah ini juga mungkin dokter Rizky mungkin bisa menjawab ya dari dokter Haria ini ya serta paling ini kita ya selalu Ya, ikut ya kasus unwanted ya, pregnancy ya ini yang paling banyak ya dipraktekkan kita pun ingin terminasi atas permintaan pasien dan pasangan loh ini ya apa boleh dirujuk ke Sutomo sekarang Dokter Rizky ya, ini tim ya. kelayakan aborsinya Saya coba jawab dari sudah juga. Jadi alhamdulillah juga banyak dapat insight dari Dr. Baksono. Artinya gini, memang kasus-kasus yang kita hadapi itu banyak yang abu-abu. Contohnya seperti ini. Jadi seperti yang dipaparkan Dr. Baksono tadi, jadi justru kasus unwanted itu dari kalangan ternyata orang baik-baik. Kalau sudah baik-baik di situ, artinya dia bukan bukan hanya ya memang bukan dari orang yang tidak menikah. Jadi memang dari studi yang saya dapatkan dari suatu jurnal dari PKBI sendiri itu memang justru sebagian besar yang pengen abortus atau atas unwanted pregnancy itu sudah menikah dan ini didukung oleh suaminya. Nah ini berat karena sistem supportnya itu sudah mendukung karena beberapa alasan ya sosioekonomi ya kebanyakan. Tapi tetap bahwa memang subjek yang melakukan suatu abortus provokatus kriminalis terutama itu pasti akan berimpact dengan resiko ekonomi, fisik, psikis, sosialnya ya. Jadi memang walaupun sudah ada asas otonomi ya, keputusannya abortus itu diambil, tapi tetap karena kriminalis itu memang suatu subjek ya. Jadi memang itu ya memang haknya. Tapi kita harus mengingat kembali sesuai dengan undang-undang bahwa abortus provokatus kriminalis itu ilegal. Jadi ini melanggar hukum. Jadi juga melanggar suatu kode etik yaitu asas manfaat atau beneficent ya. Dan itu karena membahayakan kesehatan pelaku abortus kriminalis itu sendiri. Jadi, nah kalau ini minta determinasi atas permintaan pasien dan itu kalau memang dari yang rumah sakit perujuknya itu memang kesulitan untuk KIE, ya tidak apa-apa, kita monggo dikirim ke kita misalnya gitu ya untuk kita coba KIE ulang karena tetap kita pun akan disampaikan ke tim kelayanan abortus apakah ini sesuai dengan indikasi medis. Nah, gitu. Jadi kami sudah jelas punya naskah akademik ya Dokter Yusuf. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan tindakan abortus ya. Jadi artinya bukan mengarah ke abortus yang provokatus yang atas permintaan, tapi atas indikasi medis lah. Kita arahkan ke sana gitu. Jadi monggo kalau mau dirujuk kita konseling dan kita periksa ulang kita sih siap menerima gitu. Gitu mungkin Dokter Yusuf. Gini dokter Rizky ya, mungkin nanti dokter Ya, Baksono juga ya. ya, oke. Alasan medis ya. Psikososial itu adalah persoalan medis ya yang harus disikapi ya. Dengan kondisi ini ya, psikososialnya terganggu. Kemudian, nah itulah pintu masuk kita untuk alasan medis ya. Kan medis kita sekolah ini termasuk psikologi pasien ya. Rasa depresi pasien, kemudian nanti akan membahayakan bayinya karena penerimaannya yang klien kita apa ya namanya unwanted ya. Nah hal itu apakah pintu untuk tim kelayakan ini bahwa menyatakan unwanted, gagal KB, kemudian yang sudah impact psikososial itu bisa masuk ke dalam yang ibaratnya ya legal seperti itu. Bagaimana Dokter Baksono ya nanti Dokter Rizky juga pendapatnya ya. Oke, monggo Dokter Baksono. Itu yang ditanyakan Dokter Doni ya sementara ini ya. Dokter Doni kan menyatakan ya alasan sosial ekonomi, Iya, iya. kemudian tekanan suami kan, kemudian kita hanya bisa meng-KIE kan ya Dokter Doni ini rupanya pro life ya. Ya. Terus yang merujuk siapa yang pro choice di sini? Monggo Dokter Baksono. Oke. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini melalui kontroversi yang selalu tidak pernah ada ujungnya ya. Jadi memang kalau kita punya keyakinan yaitu pro life ya, karena kita melakukan supaya unwanted
pregnancy itu bisa jadi wanted, ya, diubah jadi wanted, digandakan. Ya, masalahnya kadang-kadang sering terjadi ya, dok ini sudah saya minum obat untuk ini tapi tidak berhasil, saya minta diuret aja. Oh jangan, misalnya kita berikan konsultasi, dokter bisa tanggung jawab bahwa anak saya nanti normal sudah dapat ini. Nah itu kadang-kadang ditodong seperti itu. Jadi sebenarnya kita dasarnya itu sudah ada semua. Cuma ya memang ada yang padat, yang abu-abu tadi ya. Kalau kita bawa pada ini, makanya kenapa perlu tim? Supaya kita bisa melihat dari segala macam sudut. Jadi bukan jadi dari medisnya saja, tapi juga sosial. Itu Obdinsos itu juga ada sosial. Jadi arah ataupun concern dari Obdinsos itu adalah quality of life. Ya. Quality of life. Bagaimana kalau itu? Apakah quality of life-nya bisa menjamin? Bagaimana kalau dikuburkan? Apakah quality of life-nya baik? Itu harus menjadi concern. Ya. Nah, untuk itu memang perlu ada tim. Kenapa ada tim? Kalau hanya satu orang memperinterpretasikan nanti tidak bisa. Menurut saya ini membahayakan. Menurut dia tidak. Ya, jadi makanya harus ada tim. Nggak bisa sendirian memutuskan wah ini ya sudah saya terminasi aja karena MUI gagal. Dulu memang dia sudah menghendaki, jelas tidak menghendaki karena sudah ditutup di MUI tapi gagal. Tapi kalau saya ketemu pasien gitu ya tetap saya konseling bahwa itu kan usaha manusia. Misalnya macam lah, usaha manusia itu kan tidak mesti berhasil. Kalau tidak berhasil artinya yang di atas itu menghendaki anak ini gitu. Sudah diarin kok masih hamil, berarti Tuhan menghendaki anak ini melahirkan. Kalau ibu tetap melakukan itu barangkali malah jadi malah itu cara kita melakukan. Kebanyakan yang saya anukan itu jadi ini jadi sadar akhirnya menerima. Itu cara-cara melakukan itu adalah seni ya untuk menggunakan KIE itu supaya dari unwanted pregnancy menjadi wanted. Ya. Jadi itu pada yang paling itu ini misalnya saya kena ikatan dinas. Kalau saya hamil ikatan dinas saya dicabut dan harus ganti. Coba apa yang Anda lakukan? Seorang pramugari ternyata hamil. Bukan hamil dengan pilotnya, tapi dengan suaminya sendiri gitu loh. Minta digugurkan karena apa? Karena ikatan dinasnya tidak boleh hamil selama berapa tahun. Tapi ternyata dia pakai KB gagal. Terus apa yang ini adalah delay. Maka perlu tim. Silakan nanti kalau di rumah sakit itu ada tim, maka kita bisa bentuk. Ya, kita bisa timnya itu bisa dari psikiatri, psikologi, dari forensik, dari segi hukumnya nanti kalau itu semua oke, bisa, artinya bisa dilakukan safe. Itu barangkali memang ya bulat, harus bulat. Kalau digampangkan nanti akan jadi, insya Allah pasti akan ada solusinya kalau ada tim. Ya. Baiknya kalau semua rumah sakit punya tim, kan jangan terus wah ini kalau karena tim terus wah nanti ada ini segala macam, jadi ini income generating dan sebagainya nanti susah karena ini tidak dibiayai BPJS, harus bayar sendiri misalnya. Wah nanti hal-hal semacam itu harus dihilang. Syukur-syukur kalau BPJS membiayai misalnya pada kasus incest. Tapi insya Allah tidak akan biaya. Ya, itu aja mungkin tambahan saya. Jadi sekaligus sudah ada pertanyaan dari Dr. Doni, Dr.
gagal MOW atau ya ini ya. Jadi intinya itu tetap kita konseling untuk, tapi kalau misalnya buntu, nah itu bisa dikonsultasikan gimana ada tim. Ya. Kalau di konseling sendiri ternyata sudah berubah pikiran, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mentok, silahkan nanti dibaca lebih, artinya lebih komprehensif. Cuma ini memang butuh suatu ini. Karena kadang-kadang pasien tidak sabar, suwet, itu loh. Akhirnya cari jalan yang, nah ini jangan sampai terjadi. Mungkin tambah saya. Terima kasih Dokter Baksono. Mungkin Dokter Rizky ada tambahan tentang pertanyaan sedikit. Dokter Iya. Boni. Nggih. Betul, saya sih tetap ini ya sesuai dengan Dr. Baksono. Cuma memang timnya itu setuju. Waktu kami dilatih itu memang nggak hanya betul, tidak hanya SPOG-nya sendirian, tapi ada teman-teman psikiatri, ya teman sejawat psikiatri dan teman sejawat forensik yang atau mungkin lebih legal aspek hukumnya dia lebih paham ya. Jadi disinilah fungsinya tim kelayakan abortus tadi itu. Apakah memang itu indikasi-indikasinya sudah sesuai ya? Cuma memang beberapa pertanyaan itu memang mengarah ke sana. Jadi memang misalnya gagal KB apa sebagaimana kita sarankan ya tetap memang bila tidak sesuai dengan eh, kelayakan medisnya atau kelayakan tim aborsinya itu memang nggak bisa kita lakukan karena undang-undangnya udah jelas gitu. Karena kita tetap menganut undang-undang bahwa selain yang dari situ kita tidak dilindungi undang-undang, artinya kita berpotensi terkena pidana begitu. Jadi mungkin itu yang harus hati-hati gitu ya. Jadi tolong mungkin ya sesuai dengan Dr. Baksono tadi bahwa memang masalah sosial kita memang banyak, cuma kita tetap harus berpegang teguh bahwa memang selama tidak ada indikasi untuk melakukan tindakan itu memang kita tidak bisa melakukan itu karena kita nggak ada payung hukumnya. Mungkin itu pendapat saya ya dok ya. Nggih. Mungkin gitu Dr. Yusuf. Ya, Dokter Rizky. Jadi undang-undang memang bicara indikasi medis ya, korban perkosaan atau kekerasan seksual. Kan seperti itu ya Dokter Rizky, betul ya. Nah, tetapi ada peraturan pemerintah atau peraturan menteri ya. Nah, kemudian Kementerian Kesehatan sendiri extend lah pelayanan tentang pasca keguguran ini ya. Jadi APK-nya ini di-extend lah ibaratnya ya. Jadi rumah sakit tipe A ini ibaratnya dijadikan trainer nanti untuk rumah sakit di bawahnya, tipe di bawahnya. Nah, kadang-kadang di kita ya di SPOG sendiri sebenarnya ya kita butuh ketegasan menteri ya, butuh ketegasan negara terhadap unwanted ini atau let's say kegagalan KB kemudian yang efek sampai mempengaruhi psikologisnya atau psikososialnya. Tetapi nanti biarkan tim itu dari 5.000, mungkin betul ya Dokter Pandu ya, ada 5.100 ya sekarang ya SPOG di Indonesia ya. Nah, dari 5.000 sekian itu pasti terbelah ya, mana yang pro life, mana yang pro choice ya. Tetapi kita semua itu butuh ketegasan negara dalam hal ini. Negara dalam hal ini itu ya harus strict. Misalnya kalau pro choice memang di peraturan menteri atau pemerintahnya itu jelas-jelas pro choice, maka segala kegiatan yang lain itu harus punya konsekuensi hukum yang berat ya. Ya bisa dipersangkakan itu adalah suatu kriminalis ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang iklan-iklan dan lain sebagainya. Ya tentu kalau di negara maju itu so obvious gitu ya, yang namanya pro choice ya. Jadi klinik-klinik itu ya memang tulisannya ya klinik aborsi seperti itu ya. Di distrik-distrik tertentu itu jelas ya, walaupun di Amerika sudah mereka berubah ya.
terhadap pro-choice ini kan yang tahun 2022 kemarin ya. Setelah berapa tahun itu ya, 30 tahun lebih mungkin ya, berubah lagi. Nah, ketegasan itu yang mungkin dibutuhkan di kita ya. Tetapi Dr. Baksono juga tadi menarik ya. Ya kalau datang yang gagal KB ini ya kita KIE-nya bulet dulu ya. Jadi nggak segampang itu ya. KIE terus gitu ya. Kita ngasih jalan keluar. Jalan keluarnya ya serahkan aja ke tim kelayakan aborsi. Di mana tim kelayakan aborsi itu? Ya sementara ini rumah sakit tipe A seperti itu. Nah nanti oleh tim namanya tim akan dikonsultasikan tuh ke psikiatri, kemudian ke forensik ya untuk melindungi faktor hukumnya. Kalau perlu ya ada unsur ini rohaniawan lah ibaratnya ya. Bagaimana ini? Ini 6 minggu atau lebih dari 6 minggu? Karena makin lama kita KIE, makin dia itu berpikir dan lain sebagainya, minggunya kan bertambah ya. Makin susah lagi nanti kan. Kemudian tadi terkait pembiayaan. Kalau ditanggung oleh BPJS mungkin tambah rame lagi. Malah seru ini kalau ini dibiayai oleh BPJS seperti itu ya, atas indikasi seperti ini. Walaupun indikasinya ya psikososial ditanggung oleh BPJS ya. Bagaimana kalau nggak ditanggung seperti itu? Tindakan ini kan nggak murah ya. Dulu kepesertaan BKKBN tuh punya peran di sini ya. Sekarang nggak tahu lagi ini kemana ini larinya pasien-pasien ini. Mungkin itu ya. Jadi still apa itu ada kita jawab terang benderang yang enggak ya. Masih dilematis, masih ada jalan buntunya. Mudah-mudahan undang-undangnya sih tegas ya. Cuman ada 3 pilihannya. Indikasi medis ya, kemudian aborsi atau korban kekerasan seksual. Nah, indikasi medis ini yang aturannya kalau kita tunggu ya sesuai dengan psikososial itu tadi, ya itu adalah masuk dalam ranah indikasi medis misalnya seperti itu. Tentu kita yang melakukan ya harus dilindungi oleh undang-undang. Kalau enggak gitu nanti akan bermasalah di kemudian hari tentunya. Tetapi mungkin kita mengingatkan sejawat-sejawat semua di ini yang hadir ya. Kita bekerja di rumah sakit tipe A, di kita pun ada yang pro life dan pro choice. Jadi jangan juga menuntut kami di rumah sakit tipe A harus yang pro choice seperti itu, karena balik lagi ke individual. Kalau yang pro choice pro life gitu ya, yang nggak fair juga. Orang-orang yang bekerja di rumah sakit tipe A itu harus apa itu pro choice semua, yang enggak ya banyak di kita malah mostly itu pro life seperti itu. Dokter Baksono ada tanggapan sedikit mungkin ya. Kita bekerja di rumah sakit tipe A itu seolah-olah yang jadi lemparan semuanya ini ya. Ayo kamu pro choice semua itu rumah sakit tipe A kan, kayak gitu kan nggak bisa nuntut kami juga. Monggo Dokter Baksono mungkin. Sama Dokter Rizky final statement terakhir. Nggih. Izin saya dulu Dr. Baksono nggih. Silakan. Nggih, matur suwun Dr. Baksono. Nggih. Jadi mungkin terakhir sekalian menjawab pertanyaan Dr. Nuruddin Akbar, karena jadi beliau menanyakan bahwa kasus kehamilan akibat perkosaan itu memang jelas ada peraturannya, harus jelas dulu dong kasusnya apakah betul perkosaan, karena harus ada keterangan penyidik, psikolog atau ahli yang lain atas dugaan perkosaan. Nah, jadi harus juga ada surat keterangan ahli untuk menyatakan usia kehamilannya, karena ada batas usia seperti yang dikatakan Dr. Yusuf tadi, bahwa batas usia itu terlewatkan, artinya kita tidak ada payung hukumnya untuk melakukan tindakan suatu terminasi atau aborsi tadi. Jadi begitu. Jadi maka dari itu penting sekali kita sebagai SPOG, dalam hal ini juga rumah sakit, itu mempunyai suatu tim yang saling membantu untuk menentukan ya, atau menilai bahwa memang kita tidak bisa bekerja sendirian untuk menentukan suatu kasus itu. Jadi seperti yang dikatakan Dr. Baksono tadi, bahwa kasus itu dilematis, etiknya juga banyak. Jadi kita tidak bisa sendirian, disarankan untuk membuat tim. Mungkin tiap rumah sakit kami sarankan memang belum ada himbauan untuk
pasti di mana, cuma sampai saat ini masih rumah sakit A itu sudah mungkin sudah disiapkan aja untuk timnya gitu. Mungkin gitu Dokter Yusuf, matur suwun. Iya, Dokter Baksono sambil mungkin jawab pertanyaannya Dokter Ardian ya. Apakah ini satu delik, Dok? Kalau ketemu, ini kan APC juga, ini ketemu misoprostol. Ketemu misoprostol kemudian jadinya incomplete. Rumah sakit harus melakukan kuret ya, supaya bisa diklaim dengan alasan misalnya gawat darurat dan lain sebagainya. Apa ini kan bukan delik sebenarnya ya. Kalau sudah ada misoprostol itu boleh nggak kita lapor polisi? Panjang ini nanti. Iya. Monggo, Dok. Ya, ini memang dulu sudah didiskusikan. Apakah kalau kita ketemu pasien yang melakukan tindakan APC dan kita harus melakukan asuhan pasca aborsi. Di APK itu bukan asuhan pasca keguguran, tapi asuhan pasca aborsi atau asuhan pasca pengguguran. Ya harusnya begitu. Jadi kalau kita ketemu demikian, nah itu tugas. Apakah kita lapor apa enggak? Itu toh. Ya. Apalagi nomor 2 tadi, bila kasus di atas tidak bisa diklaim di BPJS, akhirnya pasien RS-nya menyerah mencantumkan alasan gawat darurat. Nah, gawat darurat kan aborsi incompletus itu kan gawat darurat. Ya, boleh diklaim, tapi kita tahu dari analisa bahwa dia melakukannya. Itu kan dilema. Apakah kita punya kewajiban lapor karena ini adalah delik, bukan delik aduan ya, aborsi itu delik murni. Ya. Jadi kalau kita tahu ya harus melaporkan. Kalau tidak melaporkan dianggap kita menghalang-halangi suatu ini penyelidikan misalnya begitu. Nah inilah pertimbangannya kita itu banyak di sini. Ya, karena kita tadi di etik katakan tugas dari SPOG itu melindungi perempuan, gitu loh. Nah perempuan ini melakukan memberi misoprostol bahkan RU 486 gitu, terus dari abortus incompletus, apakah kita melaporkan, ya, memenjarakan pasien ini, gitu loh. Karena omongan kita, laporan kita menyebabkan pasien ini di penjara, gitu loh. Ini kan bertentangan dengan etik apa enggak? Karena kita harus melindungi perempuan. Hasil perbuatan kan di luar nikah, di dalam nikah itu adalah sesuatu yang apa namanya, lagi kita harus betul-betul hukum. Kan mungkin ada pasal misalnya hak untuk menolak diperiksa atau menolak memberikan keterangan, dan ada enggak itu hak tolak untuk memberikan keterangan karena kode etik, kita tidak bisa membuka rahasia. Ini kan jadi masalah. Jadi oleh karenanya hal-hal yang demikian itu selalu menjadi dilema yang tidak akan kecuali kalau kita sudah memberikan hukum bahwa kita secara resmi melegalkan, ya, itu nanti mungkin jadi masalahnya tidak ada lagi, ya. Tapi nanti akan timbul orang jadi malah seenaknya sendiri gitu. Makanya konseling itu sangat, karena demand-nya itu banyak. Orang telat bulan itu minum obat bulan, kalau macam obat coba. Dulu kalau sudah gagal baru nanti. Itu yang sering begitu. Inilah dilema yang harus kita hadapi.
Tapi bagaimana kita menyikapinya? Nah, itu tadi sudah diberikan apa namanya rambu-rambunya itu lah. Jadi tadi ada rambu etik, tadi rambu hukum, tadi ini. Tapi memang kita harus pandai. Hilang suaranya. Pandai melakukan Ya, baik dok. melakukan pertimbangan. Ya, saya kira itu mungkin. Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Ibaratnya gini, mungkin untuk dokter Didin ya, etik above the law. Jadi kita pakai sanad itu saja. Etik di atas hukum seperti itu ya. Kita pasti nggak ingin mencelakakan ibunya ya dengan memenjarakannya. Jadi kalau memang bahasa hukum seperti itu, tapi kita punya bahasa etik lah seperti itu ya kesalahannya. Untuk Dokter Nuruddin Akbar, ini sudah diatur dok lewat undang-undang dok. Jadi legal dok. Kalau korban pemerkosaan atau kekerasan seksual ya itu dilindungi. Itu legal kalau seperti itu. Ya, yang repot yang memang yang gagal KB ini. Baik, itu aja mungkin karena kita sudah lebih dari 8 menit ya. Terima kasih semuanya ya, kedua pemateri Dr. Baksono, Dr. Rizky ya, atas sharing materi, diskusi ya. Terus sehat-sehat semuanya ya, guru-guru kita di sini sejawat ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk TAS 166 ini ya. Terima kasih juga untuk Dr. Brahmana yang memberi kesempatan kita untuk berdiskusi di dalam TAS ini. Saya kembalikan ya ke Dr. Pandu selaku host, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yusuf selaku moderator telah memimpin TAS 166 dan terima kasih kepada kedua narasumber Dr. Baksono dan Dr. Rizky, dan kepada seluruh peserta TAS terima kasih atas partisipasinya. Kita nantikan pertemuan kita pada TAS edisi berikutnya. Demikian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terus Dr. Baksono. Terus itu. Salam sehat semua. Terus dok.